mak engkau sekolah lanjut SMA kok kan. Itu apa kakek jek bini tak laki bayi nah. Katanya gitu. Jadi punya pengalaman apa di sosial media? Kan biasanya ada nih orang punya pengalaman kan, entah urusan percintaan, perjalanan hidup, karir kan pasti banyak nih. Punya apa sih suka dukanya pas pernah di sosial media? Kalau saya sendiri kalau di sosial media gini, saya juga banyak ikut ekstrakurikuler kan sejak SMA dan organisasi juga di luar. Nah, dimana kan kalau saya ikut kegiatan itu kan jarang yang kalau misalnya satu hari jarang juga ada di Landak ataupun di sekitar gitu kan, pasti kan jauh gitu. Nah, dari situ teman-teman dapat motivasi dari caption ataupun foto yang saya share. Dia bilang, kakak bisa ikut kegiatan ini dari mana sih katanya kan? Ngapa sih kakak bisa bijak dalam berbicara depan umum juga kayak gitu kan? Terus banyak juga sih hal-hal yang mereka dapatkan dari sesuatu yang saya share gitu, nggak asal cuma langsung di share tapi nggak ada manfaatnya kayak gitu. Punya hater nggak? Kalau hater itu banyak pastinya. Banyak, ya. Iya. Kalau Mbak Ana sendiri bagaimana? Ya, suka dukanya menggunakan media sosial, maksudnya Facebook ya. Saya lebih aktif di Facebook. Facebook ya. Ya. Di situ tuh kita ngepost foto gitu, kayak semacam kita sih bukannya sok cantik atau sok terkenal gitu. Banyak fans ataupun banyak orang yang minta masukan sama kita. Orang jangan salah perspektif loh. Kadang artinya kita ngepost foto ini kan, ini kalau hater kan enggak ada bagus-bagusnya melihat. Iya, pasti selalu menjelek-jelekan. Iya. Namanya juga haters kan. Iya. Kalau saya berprinsip main Facebook nih ya, saya akan share apa yang mau saya share dan saya upload apa yang mau saya upload. Iya. Soal orang lain suka atau tidak ya terserah. Nah, harusnya kalau enggak suka ya jangan dilihat. Kan begitu. Kalau suka ya. Iya. Tapi selagi kalau benci silakan unfriend saja. Iya kan enggak repot. Benar juga. Itu kan sosial media hak milik kita pribadi. Iya. Mau itu manfaat atau tidak, itu kan hak kita sendiri juga. Tapi kan ini semua sudah diatur oleh Undang-Undang ITE. Iya, kita tidak boleh sembarang. Kita harus menjaga karena itu adalah ranah umum. Nah, benar. Ini kan harus pahami dulu, gitu Pak. Ini harus dipahami dulu, jangan sampai kita ini latah mentang-mentang ini punya kita sendiri, lalu kita tak mikirkan orang lain. Kan banyak kejadian kasus yang banyak kita harus pelajari dari ini. Iya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi kembali terjadi kan. lagi. Iya. Jadi pengalaman tadi. Tapi punya hater nggak sih? Saya nanya. Banyak. Ini ada hater, ini harus tanya. Jadi biar berimbang. Banyak ya. Banyak. Biasa apa yang dilakuin mereka kalau di? Ya seperti nyindir, ngunjing gitu. Atau Gibah, langsung gibah. Oh. Atau tag langsung ke kita gitu. Itu yang orang yang jago, yang berani itu yang Berani. gitu. Iya. Itu luar biasa. Saya salut Luar biasa. orang-orang seperti itu. Langsung dia to the point gitu kan. Ya, kita boleh ucapkan terima kasih lah buat hater-hater kita. Jarang-jarang loh orang berterima kasih ke hater baru kita itu, ini. Karena itulah warna dalam kita bersosial media. Nggak ada hater juga nggak seru. Iya, benar. Dan dari mereka juga kita belajar. Iya. Apa yang dipelajari dari mereka? Belajar kalau mereka kan yang namanya haters, berarti dia tuh iri sama kita. Iya. Semakin dia menjatuhkan kita, semakin tinggi kita terbang. Gitu. Artinya dia punya berjam-jam waktu hanya untuk memikirkan kejelekan kita. Iya, betul. Sementara kita nggak pernah mikirkan dia. Sama sekali tidak mengikat bahkan. Luar biasa itu. Kalau Mbak sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri dulu belum kemarin sih waktu pandemi itu kan saya buat kayak edukasi berbicara pakai bahasa Madura gitu, tapi kayak bentuknya lelucon kayak gitu. Nah di situ tuh saya jok-jok lucu lah ya. Pokoknya untuk teman-teman supaya di rumah pakai bahasa Madura gitu kan. Soalnya kalau orang lain dengar kita berbahasa Madura itu kayaknya lucu kayak gitu kan, apalagi orang yang nggak paham bahasa Madura kayak gitu kan. Terus saya story di Instagram sama di WhatsApp saya. Nah teman-teman tuh pada minta video saya kan. Tiba-tiba sore gitu saya lihat udah timbul di Pontianak Media nih. Nah di situ banyak akun fake nih di Instagram. Seolah-olah itu saya gitu kan, namanya Citroning sila pakai foto saya lah, padahal itu bukan akun saya kan. Nah terus juga ada orang banyak yang DM gitu. Kalau di Instagram kan namanya DM kalau kirim pesan itu kan. Dia banyak DM, Kak kenapa sih suka benar kayak gini, bangga Kak masuk Pontianak Media katanya kan. Saya kasih tahu, mungkin kamu belum paham apa yang saya masukkan dan dan apa yang saya bicarakan dan apa manfaatnya untuk orang lain, saya bilang kan. Oh ya Kak, saya nggak tahu artinya, saya langsung aja ke kakak kayak gitu karena saya iri sama kakak katanya kan. Soalnya setiap saya post foto itu pasti banyak teman-teman yang komen kayak gitu kan. Lah saya bilang kan, makasih ya udah ngerepotin, saya bilang kan, kamu mikirin saya tapi saya nggak mikirin kamu nih, mohon maaf saya bilang kan. Pokoknya tuh emang sih
ada juga teman saya minta pendapat nih, dia nih baru kan, Din baru nanya, Neng, ya saya kan biasa dipanggil Neng nih, Neng gimana sih katanya nanggapin orang-orang yang suka ngehujat kita, ngejuditin kita kata kan. Kalau aku sih, saya bilang kalau pendapat aku mau orang itu ngehujatin kita, terserah saya bilang kan. Saya sih nggak mikir dia mau dia hujat kayak gimana pun katanya kan. Kita tidak terpengaruh lah ya. Iya, tidak terpengaruh kayak gitu. Semakin dia mau hujat kita dengan gaya dia gitu kan. Itu tuh merepotkan dia sendiri gitu. Sibuk ngurusin orang lain. Kadang orang tidak paham apa yang kita maksud dari situ. Pesan apa yang kita kirim untuk sebuah video kan. Ini mereka tidak paham. Nah, kadang-kadang generasi milenial ini harus banyak bertanya. Minimal dia harus punya literatur ya. Iya. Apa yang disampaikan oleh si A, ini apa sih maksudnya? Kan minimal harus bertanya. Kalau enggak pun, ya baguslah dia DM langsung. Artinya ada perhatian kalau menurut saya. Iya. Karena biar bagaimanapun di sosial media ini juga tak akan terlepas dari hater. Jangankan mbak-mbak nih yang cantik-cantik nih ya. Saya aja haternya banyak, tapi jelas. ya enjoy aja karena saya pikir inilah dunia maya. Mau ribut pun itu dunia maya. Jangan baper sampai bawa ke dunia nyata. Ini kan persoalan baru ya. Karena kehidupan nggak ada yang lurus kan. Nah, jembatan aja masih ada yang belok-belok. Iya benar. Ya kan? Jembatan kan gini bentuknya. Satu arah aja masih bisa tertabrak, apalagi yang berlainan arah. Itulah manusia. Artinya satu kepala itu tak sama dengan kepala lainnya, saling berpikir. Walaupun rambut sama hitam kata orang itu kan. Walaupun cantik beda-beda. Benar. Spesial dengan caranya. Nah, setelah menjadi duta Lanceng Praben nih, kegiatan apa sih sekarang nih? Tapi masa pandemi juga kegiatan kosong ya? Iya kosong. Sebenarnya kalau misalnya ikutin program dari tahun ke lalu itu kan pasti dilanjutkan ke angkatan baru, angkatan kami nih. Kalau tahun lalu itu kan mereka banyak kayak bakti sosial, berbagi takjil kayak gitu kan. Pokoknya banyak aktivitas ataupun kegiatan di bulan puasa kan. Kalau kami ini sebenarnya udah direncanakan dari sebelum puasa. Terus kemarin juga udah pemilihan ketua baru kan. Terus juga siapa ketua yang baru nih? Bang Khairul Salam Esos. Nih selamat siang Bang Khairul Salam ya. Ini kebetulan alumninya ada di sini. Belum alumni belum kan. Masih Lanceng Praben hari ini kan karena belum ada pemilihan yang baru toh. Yalah, ini gadis-gadis Madura yang hari ini sudah terpilih Lanceng Praben dengan tingkat kemampuan serta pendidikan yang cukup luar biasa. Semoga ini bisa menjadi contoh buat anak-anak Madura yang lain untuk tetap terus bersekolah, berpendidikan. Penting nggak sih pendidikan? Penting, sangat penting berpendidikan. Sangat penting ya. Artinya kan dulu mindset orang-orang tua kita dulu nih, udahlah nak nggak usah sekolah, presiden sudah ada. Iya benar. Itu kan dulu kan pernah dengar nggak mindset itu? Sampai enggak sih? Orang tua sendiri bahkan yang ngomong. Masih ada ya? Saya pikir generasi kalian ini kan generasi 90-an ya? Atau 2000? 99. 2002, udah masih muda. Ini generasi yang luar biasa kan? Mindset ini apakah masih ada? Terutama biasa di kampung-kampung nih? Iya masih ada. Masih ya? Masih ada. Mindset bahwa sekolah itu tidak penting karena presiden sudah ada. Camat sudah ada, wali kota. Apalagi kita sebagai kaum perempuan. Kaum perempuan. Ini benar-benar di kaum yang termarginirkan. Benar sekali. Nah, nggak perlu sekolah. Paling kan kalau perempuan nikah tugasnya di dapur. Itu pola pikir orang tua yang salah. Mungkin kita sebagai generasi muda kita harus paham. Orang tua kita dulu nggak sekolah, jadi kita nggak boleh seperti orang tua kita. Jadi harus melawan ya? Bukan. Kita sebagai orang yang lebih paham, kita harus memiliki ilmunya. Dalam artian gini, melawan kalau disuruh tidak sekolah, tak motor sekolah. Ini bukan kan gitu cara. Bukan. Kita memberi pengertian kepada orang tua. Gini loh mak, gini loh pak. Zaman sekarang gini loh mak, gini loh pak gitu. Pintar juga gadis yang ini. Padahal saya cuma mancing-mancing aja dari tadi. Kan melawan itu dilarang. Melawan. Iya. Coba lebih diperlembut, diberi pengertian. Bukan melawan, tapi memberi pengertian. Judulnya sama aja sih. Artinya kita meronta bahwa kita pengen sekolah, pengen pendidikan, agar kita punya pengetahuan yang luas sehingga kita bisa berpikir dengan cerdas. Iya benar. Melihat sesuatu hanya tidak dari satu sudut pandang saja. Kan begitu. Betul. Ya, ini bagus nih. Mudah-mudahan anak-anak Madura semuanya sekolah. Nah, gitu ya sekolah ya. Kalau Mbak sendiri bagaimana? Kalau menurut saya sendiri sih, saya kan tinggalnya emang udah agak ke kotaan dikit ya. Agak ke kotaan, di mana itu? Rasanya agak ke kotaan gitu kan. Soalnya yang benar kata Mbak Naila ini kalau misalnya yang Mbak Naila sebut tadi itu emang banyak di kampung. Soalnya di Kecamatan Sebangki di Landak itu kan di kampung Mama kan. Nah banyak juga yang kayak gitu orang tuanya. Sebangki, Pak Hisam bukan? Bukan. Sebangki. Dia Rantau panjang.
Iya, kami kesananya di Stai kalau orang Madura sananya. Terus di sana bagaimana? Di sana juga untuk apa kan di sana kan jarang anak kecil bisa berbahasa Indonesia nih. Nah, coba pakai bahasa Madura ngomong. Coba pakai bahasa kan kayak gini, anaknya mau lanjut sekolah, itu tuh sepupu kan, mau lanjut sekolah ke kota ikut bapaknya. Kebetulan bapak dan ibunya tuh cerai. Terus bapaknya kan tinggalnya di Siantan tepatnya kan. Anaknya bilang, "Mak, engkau sekolah lanjut SMA, kok kan? Untuk apa kakek jarang bini tak laki bayi nah." Gitu. Ini jadi bahasa Maduranya meletup ini. Terus apa lah jawaban dia? Mamanya tetap nggak setuju nih. Dia pergi tanpa izin sama orang tua, sama mamanya kan. Pergi langsung ketemu bapaknya. Terus bapaknya nelpon sama mamanya kan. Karena bapaknya orang Bugis kan. Nelpon ke mamanya. Kebetulan di sana tuh akses sinyal tuh masih kurang, sangat kurang. Perlu sinyal sendiri kan? Iya, biasanya orang Landa nih kaya-kaya loh yang di kampung-kampung. Biasanya saya pergi ke Kubur Raya tuh di kampung-kampung, dia punya tower sendiri loh. Hebat mereka. Iya, pakai wifi di sana, tower sendiri gitu. Nah dari situ dia ceritakan, terus bilang lah bapaknya ini kan udah agak modern dikit kan daripada anaknya. Dia bilang nggak apa-apa, biarkan nggak usah bantu biaya, biar saya yang biayakan Linda, katanya namanya Linda kan. Terus bilang lah mamanya, untuk apa juga lanjut SMA, cuma dapat ijazah, cuma ngejar ijazah katanya kan. Nanti ujung-ujungnya juga nikah di dapur, masak katanya kan. Langsung itulah dari situ berbincang mereka berdua, akhirnya diizinkan juga sekolah di Pontianak. Alhamdulillah. Artinya sebenarnya kita sebagai orang tua kalau punya pendidikan, kita bisa mendidik anak dengan baik. Iya benar. Kan begitu. Ya memang sekolah tinggi ini tidak menjamin kita akan kerja di mana. Karena Tuhan sendiri itu tidak memberikan pekerjaan, tapi memberikan rezeki. Nah kerjaan orang kan bisa beda-beda. Macam Mbak ini kan kerjanya di umroh, rezekinya orang beda-beda. Beda-beda. Jadi artinya sebenarnya sekolah ini menuntut ilmu ini kan kewajiban. Di dalam Islam sendiri jelas tuntutlah ilmu itu sampai ke liang kubur ada, yang ke negeri Cina itu ada. Artinya bahwa kolaborasi ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini cukup luar biasa. Jadi mindset kita bisa berpikir tidak hanya pada satu perspektif saja, tapi banyak perspektif.